Hais, kasihan saudara kita yang meninggal, tidak berdosa. Hugo menghela nafas. Nathan menggelengkan kepalanya tanpa daya. Dunia bisnis seperti medan perang, banyak dari mereka yang menghisap darah manusia. 6 tahun yang lalu, aku menderita bencana dan hampir mati. Binatang ini harus dibasmi. Jangan membiarkan mereka hidup enak. Hugo menggeram marah. Saat pulang ke rumah pada malam hari, Kirana sangat khawatir dengan kondisi Jolene. Jolene pasti akan dipenjara jika terbukti bersalah. Pada saat ini, Philip dan yang lainnya datang ke rumah. Haha, Kirana dan bajingan itu baik-baik saja. Kami mendengar Jordan Group ada masalah, kami kira kalian berdua tertangkap. John tertawa. Sadi dan Syafirna tertawa dan berkata, tapi begitu Jordan Group berakhir, perusahaan kamu juga akan berakhir. Apa rencanamu selanjutnya, Kirana? Apa kembali ke keluarga Andersen? Joseph tertawa. Kirana tampak tak berdaya. Sekarang perusahaan sedang menghadapi krisis, selanjutnya titik terburuk kemungkinan perusahaan harus diakuisisi. Philip tersenyum dan berkata, Kirana, jangan tegang, kakek ada di sini untuk mendiskusikan bisnis denganmu. Kirana tercengang, bisnis apa yang kakek akan bicarakan denganku? Tentang akuisisi perusahaanmu. Aku berencana membeli perusahaan barumu seharga 2 miliar. Philip berkata, 2 miliar. Kirana tampak tidak percaya. Bahkan jika investasi Jordan Group hilang, dampak perusahaan seberapa besar, nilai aset perusahaan masih sekitar 100 hingga 200 miliar. Bagaimana mungkin diakuisisi dengan harga 2 miliar? Keterlaluan. Haha, Kirana, apakah kamu tidak mengerti situasi saat ini? Setelah Jordan Group jatuh, akan berdampak besar pada perusahaanmu. Jika kamu menundanya, jangankan 2 miliar, bahkan 200 juta pun belum tentu kamu dapatkan. Ya, selain itu, jika kamu menjual perusahaan kepada kakek, kamu dapat terus bekerja di Andersen Group. John dan Sadi mencibir. Kalian. Kirana benar-benar kesal. Bisa-bisanya mereka datang menambah masalah. Kirana, aku hanya akan memberimu 2 hari. Saat itu, harganya tidak lagi 2 miliar. Selain itu, aku juga mendengar bahwa kamu sedang membicarakan kerja sama dengan sebuah perusahaan Skynia, biarkan aku yang tangani. Philip berkata dengan dingin. Setelah keluarga Andersen pergi, Nathan menghibur, jangan khawatir, istriku, tidak akan terjadi apa-apa. Setelah 3 hari berlalu gugus tugas akhirnya selesai, keputusan diumumkan pada hari berikutnya. Malam itu, Bernard, Ricky, dan Lonnie sudah merayakannya di klub malam. Haha, Yongki ini benar-benar luar biasa. Kudengar siapapun yang mencarinya hasilnya akan sia-sia. Semua barang di TKP tidak diperlihatkan. Bernard berkata sambil tersenyum. Ya, Yongki sih tidak memihak dan dia tidak peduli kepada siapapun. Sekarang kita tunggu saja hasilnya diumumkan besok. Jordan Group akan ditelan sepenuhnya oleh kita, kemudian teknologi yang sudah ditingkatkan mereka akan menjadi milik kita. Hahaha. Ricky kegirangan dan menyanyikan lagu bahagia. Dia dan Lonnie saling berpelukan dan menyanyikan lagu persahabatan. Duar. Pada saat ini, pintu ruangan pribadi klub ditendang terbuka, banyak polisi masuk. Bernard dan yang lainnya tercengang, kebingungan. Dikepung oleh orang banyak, kemudian satu orang melangkah maju. Dia mengeluarkan kartu identitasnya dan berkata, Yongki, pemimpin gugus tugas. Apa? Yongki. Mendengar nama ini, ekspresi Bernard berubah drastis. Ketua tim Yongki, aku sudah lama mengagumimu. Bernard dan yang lainnya tertawa. Mereka tidak tahu mengapa Yongki tiba-tiba di sini. Kalian masih sanggup bernyanyi. Masalah besar telah terjadi, apa kalian tidak mengetahuinya?
Yongki mencibir. Ah, masalah besar. Masalah apa? Bernard tampak terkejut. Kalian ditahan. Wajah Yongki berubah tanpa ekspresi. Rekan di sebelahnya menunjukkan surat perintah penangkapan. Hah? Apa? Kami ditahan. Bernard dan yang lainnya tidak percaya. Sangat disayangkan untuk memberitahu kalian, rekaman pengawasan telah diperbaiki oleh para ahli. Semua orang yang terlibat telah ditangkap, dan nama kalian ada di dalam daftar yang mereka sebutkan. Yongki mencibir. Duar. Mereka hampir pingsan karena ketakutan. Keesokan hari, hasil yang ditunggu-tunggu semua orang keluar. Tapi hasilnya sangat mengejutkan. Ternyata keempat direktur kamar dagang Anhemia menjebak Jordan Group. Semua orang yang terlibat telah ditangkap, ada yang dijatuhi hukuman mati, beberapa di penjara. Nama Jordan Group telah dibersihkan. Semua orang bersorak. Jordan Group juga secara khusus memberikan uang duka kepada keluarga almarhum, dan mendapat banyak pujian dari masyarakat. Hugo juga sangat senang. Semakin mengagumi kepribadian dan cara Nathan menyelesaikan masalah. Keluarga Anderson tercengang yang awalnya ingin mengakuisisi perusahaan baru Kirana seharga 2 miliar. Mereka tidak menduga Jordan Group baik-baik saja. Setelah itu, rumah sakit besar mulai merasakan manfaat penggunaan klinis produk medis Jordan Group. Tidak ada masalah dengan kualitas produk, kinerja juga jauh lebih baik daripada versi produk sebelumnya dalam semua aspek. Bisnis Jordan Group dengan cepat kembali ke level sebelumnya. Kali ini kamar dagang Anhemia menderita kerugian besar. Nilai pasar anjlok, kekuatan hilang, setidaknya 10 triliun menguap. 4 raksasa terkaya juga tidak berdaya, hanya bisa menonton. Mereka hanya bisa menggantungkan semua harapan pada Dewa Perang Kunlun. Upacara pelantikan Panglima Teater Anhemia akhirnya tiba, kabarnya Eugene Covey, Panglima tertinggi, akan segera tiba di Anhemia. Bobby Lange dan lainnya sangat menantikannya. Keluarga terkaya Kinsman juga menantikan ini. Xavier membawa kabar baik untuk keluarga Kinsman, Cindy dan lainnya juga memiliki tempat untuk berpartisipasi dalam upacara ini. Ini membuat mereka senang. Semakin tinggi kelas para nona muda ini semakin penting untuk berpartisipasi kegiatan semacam itu. Bagi mereka inilah pembentukan status yang sesungguhnya. Di masa mendatang bisa menyombongkan diri. Haha. Kamar dagang Anhemia sudah hancur sekarang. Bila aku memiliki hubungan dengan Dewa Perang Kunlun, hanya masalah waktu sebelum aku menelan kamar dagang Anhemia. August Kinsman sangat gembira. Tuan, Gochang Park dari perusahaan Nomido Skynia ingin menemui Anda. Kepala pelayan datang untuk memberi tahu. Oke, biarkan dia masuk. Meskipun August Kinsman memiliki banyak kerja sama dengan perusahaan Skynia, tetapi dia tidak tertarik dengan perusahaan Nomido ini. Hanya karena hari ini suasana hatinya bagus, jadi mau menemui mereka. Segera setelah itu, Gochang Park datang ke aula. Maksud kedatangannya, agar nantinya mereka mengembangkan perusahaan di Anhemia, membutuhkan banyak bantuan dari August Kinsman. Yang lebih menarik adalah bahwa perusahaan Nomido Gochang Park adalah perusahaan yang akan bekerja sama dengan Kirana. Ya, aku mengenal gurumu, aku akan membantumu di masa depan. Begitu August Kinsman setuju, Gochang Park sangat bersemangat. Sebuah kata dari orang terkaya berarti ia telah memperoleh pijakan yang kuat di Anhemia. Keesokan hari, Nathan sedang berada di perusahaan saat menerima telepon dari Kirana. Nathan, aku sedang sibuk membicarakan kontrak kerja sama. Felicia membutuhkan beberapa materi bisnis untuk tugas magangnya. Bisakah kamu membantuku mengantarkannya? Kirana bertanya. Dia sedang mendiskusikan kerja sama dengan perusahaan Nomido Skynia. Oke, aku akan mengantarkannya. Setelah Nathan mendapatkan materi,
dia pergi ke Universitas Anhemia. Nathan menghabiskan banyak waktu untuk menemukan Felicia. Setelah Nathan memberikan materi kepada Felicia, dia beranjak pergi. Kakak ipar, pasti belum makan siang. Felicia bertanya. Tentu, bukankah ini karena mengirimimu materi? Kata Nathan. Kebetulan, aku traktir makan. Makan di kantin kampus, oke. Felicia menatap Nathan dengan penuh harap. Mendengar apa yang dikatakan Felicia, Nathan benar-benar merasa lapar. Terlebih lagi, sudah bertahun-tahun tidak makan makanan universitasnya. Baiklah, kalau begitu makan di kantin saja. Ayo ayo. Felicia dengan lembut menggaet lengan Nathan dan berjalan di kampus. Nathan tidak peduli. Karena sebelumnya Felicia juga seperti ini ketika ada Kirana. Nathan menganggapnya seperti gadis kecil. Tetapi mahasiswa lain tidak berpikir begitu. Bagaimanapun, Felicia adalah wanita tercantik dan diakui sebagai ratu kampus. Dia telah melajang selama beberapa tahun setelah memasuki sekolah. Banyak mahasiswa mendiskusikan kapan Felicia akan melepaskan lajangnya. Hari ini, semua orang melihat pemandangan yang menakjubkan. Ratu kampus Felicia menggandeng tangan seorang pria dan berjalan di kampus. Ini membuat semua orang melongo. Berita terhangat. Meskipun pria itu terlihat dewasa, tetapi dalam berbagai hal terlihat baik. Semua orang menduga ini pasti pacar Felicia. Berita Felicia berpacaran dengan cepat menyebar ke seluruh Universitas Anhemia. Nathan merasa pandangan semua orang menjadi aneh. Felicia tertawa diam-diam. Dia memang ingin menciptakan rumor bahwa Nathan adalah pacarnya. Felicia mendekatkan badannya ke Nathan. Para pengagum Felicia hampir menghancurkan meja karena marah. Aku tidak menyangka Felicia akan berakhir dengan seorang paman. Beberapa anak laki-laki berkata dengan marah. Akhirnya Felicia membawa Nathan sampai di kantin. Nathan sengaja memilih sudut yang terpencil, tapi tetap menarik banyak perhatian. Felicia membawa piring-piring makanan. Nathan berkata tanpa daya, ternyata kamu sangat populer di kampus. Tentu saja. Aku, Felicia, diakui sebagai ratu kampus. Felicia bersandar di depan Nathan dan berbisik, kakak ipar, mereka semua mengira kamu pacarku sekarang, apa yang harus aku lakukan? Bagaimana aku bisa menemukan pacar lagi? Nathan tersenyum, oke, aku akan pergi ke ruang radio untuk memberitahu aku. Kakak ipar, kamu tidak seru. Felicia berpura-pura marah. Setelah makanan siap, Nathan mulai makan tanpa basa-basi. Dia tidak menyadari semakin banyak orang di sekitarnya. Setelah makan, Nathan hendak pergi. Ayo, aku antar. Felicia mengikuti di belakangnya. Dia menatap Nathan dengan mata penuh kasih sayang. Siapapun dapat melihat apa yang terjadi. Banyak anak laki-laki yang patah hati, ternyata Felicia sudah berpacaran. Nathan dan Felicia baru saja meninggalkan pintu masuk kafetaria ketika sekelompok besar orang berjalan ke arah mereka. Menghalangi jalan mereka, Nathan mencoba pergi, tetapi dikelilingi oleh orang-orang di segala arah. Kelompok orang ini mengenakan seragam taekwondo, dan mereka sombong. Apa maksudmu, Hyung Tae Park? Felicia meraung marah. Siswa internasional dari Skynia ini, merasa bisa taekwondo sehingga suka semena-mena. Semua anak laki-laki yang berhubungan dengan Felicia akan berakhir tidak baik. Hyung Tae Park mengabaikan Felicia, tetapi memandang Nathan dan memperingatkan dengan bahasa kurang lancar, Felicia milikku. Keluar dari sini. Mendengar ini, Nathan tersenyum. Sikap siswa internasional ini membuatnya sangat tidak senang. Felicia menolak dan berkata dengan marah, Hyung Tae Park, bicara yang benar, kapan aku menjadi milikmu? Felicia,
Kamu adalah pacarku. Sudah diakui semua orang, di kampus siapa yang tidak tahu. Hyung Tae Park tampak bangga. Beberapa pengikut klub taekwondo di belakangnya ikut bersorak. Siswa yang lain marah melihatnya, tetapi tidak berani berbicara. Belum lagi siswa internasional ini merasa lebih unggul dan menikmati berbagai keistimewaan. Apalagi Hyung Tae Park tingkat sabuk hitam taekwondo, tidak ada yang berani menantangnya. Segera pergi dari Felicia atau aku jamin kamu akan mengenaskan. Hyung Tae Park berkata dengan dingin. Apa yang terjadi? Pada saat ini, sebuah suara terdengar. Vincent Marsh, senior Felicia datang ke tempat kejadian, dia langsung mengenali Nathan. Ayahnya telah memberitahunya bahwa Nathan adalah tokoh besar, alangkah baiknya bisa berteman dengannya. Melihat situasi di depannya, Vincent tahu bahwa kesempatannya telah tiba. Kamu, ekspresi Hyung Tae Park berubah. Dia sengaja menyelidiki para pengejar Felicia, yang terkuat di antara mereka adalah Vincent ini. Hyung Tae, ini adalah temanku, hargai aku, jangan membuat masalah. Vincent memasukkan tangannya ke dalam saku dan berkata, siapa kamu? Aku harus menghargaimu. Tidak ada yang menyangka bahwa Hyung Tae akan memarahi seperti ini. Vincent tercengang. Sebelumnya, Hyung Tae cukup menghormatinya. Apa yang terjadi hari ini? Dia tidak tahu bahwa ayah Hyung Tae adalah Go Chang Park, telah menjadikan orang terkaya August Kinsman sebagai pendukungnya, jadi Hyung Tae tidak peduli siapapun lagi. Hyung Tae, apa maksudmu? Apakah kamu menantangku? Vincent sangat marah, ini membuatnya malu di depan Nathan. Aku harus menghargaimu. Dasar sekelompok monyet Neslandia. Hyung Tae menepuk wajah Vincent. Kurang ajar. Vincent melepas baju atasnya dan mengambil kuda-kuda. Dia harus memberi pelajaran pada orang ini. Hei, kamu ingin melawanku? Bagus-bagus. Hyung Tae sangat bersemangat. Kedua selebriti sekolah bertemu, menarik banyak orang untuk menonton. Harus menang dalam pertarungan ini. Vincent meraung liar, seperti harimau turun gunung dan maju menyerang. Tinjunya membawa hembusan angin. Melihat serangan mendadak Vincent, mata Hyung Tae memancarkan niat membunuh. Duar. Dia bergeser ke samping untuk menghindari pukulan Vincent. Kemudian dengan kakinya menendang tubuh Vincent dengan keras. Vincent terpelanting jauh dan jatuh ke lantai, dia mengerang kesakitan dan tidak bisa berdiri lagi. Seluruh tempat itu penuh dengan suara tarikan nafas. Vincent ahli bela diri karena telah berlatih berbagai jenis bela diri sejak kecil, namun tetap tidak bisa menahan tendangan Hyung Tae Park. Ia terlalu kuat. Hyung Tae Park tampak arogan melirik semua orang, ini kungfu Neslandia. Payah sekali. Dibandingkan dengan taekwondo Skainiaku, kalian seperti sampah. Bela diri Neslandia adalah sampah. Aku dengar Vincent adalah jago bela diri, ternyata hanya pecundang. Itu benar. Bela diri Neslandia hanya ada di film dan TV. Nyatanya hanya pertunjukan, tidak ada gunanya sama sekali. Beberapa orang di klub taekwondo tertawa terbahak-bahak. Hyung Tae Park memandang kerumunan dan mencibir, hari ini, aku, Hyung Tae Park, mengatakan bela diri Neslandia adalah sampah di mataku. Jika kalian keberatan, silakan tantang aku. Aku akan menerima, tanpa aturan. Jika terluka, urusan masing-masing. Melihat keheningan di antara hadirin, tidak ada yang berani menatapnya. Hyung Tae Park tersenyum, tidak ada yang berani. Tidak ada yang mau membuktikan kehebatan bela diri kalian. Kalian benar-benar sekelompok pengecut. Di tanah negara Neslandia, di depan semua orang Neslandia, memprovokasi seperti itu. Siapa yang tahan? Tapi semua orang tidak berdaya. Bahkan yang jago bela diri seperti Vincent tidak bisa berbuat apa-apa, bisakah orang lain melakukannya?
Yang lain bila menyerangnya hanya menggali kubur sendiri. Saat mereka bertatapan langsung dengan mata tajam Hyung Tae Park, semua orang ketakutan dan segera menundukkan kepala. Hahaha, negara sebesar ini tidak ada yang berani membuktikan bela diri Neslandia. Aku benar-benar kecewa. Negara yang terbelakang. Untuk gengsi di depan Felicia, Hyung Tae Park secara terbuka memprovokasi seluruh Neslandia. Felicia tidak bisa menahan diri bertanya dengan suara rendah, "Kakak ipar, apakah dia benar-benar kuat?" Nathan tersenyum, "Hanya seekor kutu." Dalam 5 tahun medan perang, Nathan telah melihat terlalu banyak. Daya tempur Skynia adalah yang paling buruk. Mata Hyung Tae Park tiba-tiba tertuju pada Nathan, "Kenapa? Apa kamu akan menantangku?" Melihatnya berjalan dengan Felicia, dia sudah ingin memberinya pelajaran. Nathan tidak berbicara, hanya melangkah maju menuju Hyung Tae Park. Hyung Tae Park tampak bersemangat, "Haha, bagus sekali, akhirnya ada yang maju." Melihat Nathan yang berjalan mendekat, dia sudah memikirkan 10 cara untuk menganiaya Nathan. Dia akan menunjukkan kepada Felicia apa itu pria sejati. Dalam sekejap mata, Nathan berjarak kurang dari 5 meter dari Hyung Tae Park. Nathan mengepalkan tangan kanannya. "Sampah, bodoh." Hyung Tae Park meremehkan. Menurutnya, gerakan Nathan banyak celah. Hyung Tae Park tanpa sadar ingin menghadang. Tetapi begitu mereka bersentuhan, wajah Hyung Tae Park berubah drastis. Kecepatan pukulan itu di luar imajinasinya, menutupi matanya dalam sekejap mata. Duar. Pukulan ini mengenai wajah Hyung Tae Park dengan keras, dia terbang seperti layangan putus. Semburan darah muncrat keluar dan belasan gigi beterbangan. Tubuh Hyung Tae terbanting ke tanah setelah terlempar sejauh puluhan meter dan mematahkan 2 pohon. Hyung Tae Park menutupi wajahnya, berguling dan menjerit kesakitan. "Adik-adik, tidak boleh menghina Neslandia ya." Nathan memarahi kemudian pergi bersama Felicia. Seluruh tempat itu menjadi sunyi senyap. Tidak ada yang mengira bahwa Raja Iblis Hyung Tae Park akan begitu mengenaskan. Bisa-bisanya dipukuli oleh Nathan menjadi seperti ini. Sekarang sepertinya taekwondo yang seperti sampah. Hal ini menyebar dengan cepat. Pada saat ini, di Mirage Plaza, perusahaan baru Kirana. Kirana sedang mendiskusikan kerjasama dengan Gochang Park. Gochang Park ingin mengembangkan bisnis di Anhemia. Setelah beberapa kali inspeksi, ia menemukan bahwa perusahaan Kirana memiliki potensi besar dan merupakan pilihan yang baik untuk bekerja sama. Gochang Park menerima telepon. "Apa? Anakku masuk ke rumah sakit." Wajah Gochang Park berubah seketika. Apakah Tuan Gochang Park baik-baik saja?" Kirana bertanya. "Nona Kirana, aku harus pergi dulu, anakku dipukul orang, saat ini berada di rumah sakit. Aku harus pergi melihatnya," kata Gochang Park. "Aku akan ikut bersamamu." Kirana sangat menghargai kerjasama ini. Baik, keduanya segera sampai di rumah sakit. "Siapa yang memukulnya?" Gochang Park bertanya. "Seorang pria bernama Nathan Clark." "Apa? Nathan Clark?" Wajah Kirana langsung berubah. Mohon like dan subscribe channel ini, agar channel ini terus berkembang. Terima kasih.